액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifka Bahagia Nasution, biasa dipanggil Gia, dari jurusan Akuntansi Tanaman Fakultas Pertanian dengan NIM 2310251027. Di sini aku akan membahas permasalahan terkait maraknya pinjaman online ilegal. Sebelum kita ke pembahasan, pinjaman online itu apa sih, Kak? Jadi pinjaman online merupakan layanan keuangan yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengajukan pinjaman secara online melalui platform digital. Pinjaman online terbagi atas dua macam, pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal adalah pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Pinjaman ini memiliki aturan yang jelas dan teratur, sehingga keamanannya jauh lebih baik dibanding terbalik dengan pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK, dan pinjaman ini memiliki bunga yang lebih tinggi, sehingga resikonya jauh lebih besar. Dari maraknya pinjaman online ilegal, kita dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Di antaranya, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat pinjaman online ilegal dan dampak negatifnya. Faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat pinjaman online ilegal adalah adanya kebutuhan yang mendesak, aplikasi yang mudah diakses, dan pengajuan yang mudah. Faktor yang kedua ini membuat banyak orang terlibat pinjaman online ilegal dikarenakan aksesnya yang mudah dan pengajuannya yang mudah. Selain itu, pinjaman ilegal juga banyak menawarkan kemudahan seperti tidak adanya jaminan, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie, percairan yang cepat, dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga, kurangnya literasi keuangan dan digital. Masyarakat Indonesia bisa dikatakan tidak memiliki literasi keuangan dan digital yang bagus. Hanya sedikit orang yang memahami literasi keuangan dan digital. Lanjut, kita ke dampak negatifnya. Dampak negatif dari pinjaman online ilegal adalah data pribadi kita yang tidak aman, yang mudah tersebar, dan lain sebagainya, dan peminjam merasa kesulitan untuk membayar kembali hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini bisa menyebabkan peminjam mengalami depresi berat ataupun stres. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, tentu ada cara menghindari agar kita tidak terlibat pinjaman online ilegal serta solusi apabila sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online ilegal. Cara menghindari agar kita terhindar dari pinjaman online ilegal yaitu yang pertama, cek pinjaman di situs akun resmi OJK, cek legalitas, dan cek juga rekam jejak digitalnya apakah ada yang bermasalah atau tidak. Hindari pinjaman dengan biaya yang besar. Lalu, periksa kembali syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pinjaman. Yang kelima, waspada terhadap akun pribadi kita. Yang keenam, hindari iklan di internet yang terlihat mencolok, sebab umumnya pinjaman ilegal membuat iklan semenarik mungkin untuk memikat para korban. Selanjutnya, kita ke solusi apabila sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online ilegal. Jika sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online ilegal, hal yang perlu kita lakukan yaitu segera buat laporan kepada pihak SWI agar laporan diteruskan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua, hindari pinjaman dari pinjol lain untuk menutupi hutang lama yang sudah melewati jatuh tempo. Yang ketiga, bila ada terjadinya teror dari penagih pinjaman, segera blokir seluruh kontaknya. Yang keempat, bila terjadi teror dan intimidasi, segera lapor kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.